Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari kelompok 7 akan membawakan tentang materi politik dan pendidikan politik, yang dimana anggota kami terdiri atas Anissa Nurul Fitria, Dianda Nursikomah, Safana Sani, dan Muslihat Mahmudah. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saudari kita Safana Sani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perpolitikan di Indonesia. Jadi di sini akan dibagi menjadi 4 waktu, yaitu dari awal kemerdekaan, kemudian ketika Indonesia itu menjadi Republik Indonesia Serikat, ketiga demokrasi liberal atau parlementer, yang terakhir adalah demokrasi terpimpin. Nah, di awal kemerdekaan, dalam catatan sejarah politik Indonesia disebutkan bahwa Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia adalah sistem presidensial, yang mana sistem presidensial yaitu sistem pemerintahan yang terfokus pada presiden saja. Presiden Soekarno kemudian membentuk kabinet presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara. Untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak saja, maka pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan 3 maklumat, yaitu yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, yaitu berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, yaitu Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 berisi tentang pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945 berisi tentang perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke sistem demokrasi parlementer. Nah, di yang kedua yaitu RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, pada sistem ini pada dasarnya akan membuat Indonesia menjadi lemah. Akan tetapi pada saat itu pemerintah Indonesia tidak memiliki cara lain. Hanya inilah satu-satunya cara yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia. RIS pada akhirnya tidak berlangsung lama. Seperti yang sudah dikatakan, karena ini bukan rencana awal ya, jadi tidak memiliki cara lain, jadi menggunakan sistem RIS, dan ini tidak berlangsung lama, hanya bertahan selama 1 tahun saja. Banyak negara bagian yang merasa tidak puas dengan sistem negara bagian. Mereka kemudian mengusulkan agar pemerintahan dikembalikan menjadi republik lagi, yaitu pada 15 Agustus 1950. Usulan mereka akhirnya diterima. Setelah RIS dibubarkan, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer dengan melihat dan menerapkan sistem parlementer barat. Masa ini kemudian disebut sebagai masa demokrasi liberal, yang secara otomatis bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan yang berlandaskan UUD-S 1945. Dengan berlakunya konstitusi ini, akhirnya Indonesia dijalankan oleh suatu Dewan Menteri atau Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada Parlemen atau DPR. Pada tanggal 5 Juli 1950, Presiden Soekarno mengumumkan dekret Presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945, serta tidak berlakunya UUD-S 1950. Hal ini dikarenakan UUD-S 1950 dan sistem demokrasi liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang majemuk. Yang terakhir yaitu demokrasi terpimpin. Nah,
Di sini Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 menjadi penanda awal berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno kemudian memberikan amanat ke konstituante mengenai pokok-pokok demokrasi terpimpin. Penerapan demokrasi terpimpin merupakan musyawarah untuk mufakat yang diselenggarakan secara gotong royong. Namun pada saat itu PKI semakin berkembang melalui ajaran Nasakom. Setelah penumpasan komunis di Indonesia berhasil, maka masa pemerintahan Soekarno dengan demokrasi terpimpin pun berakhir. Nah, peristiwa-peristiwa penting politik di Indonesia ini akan dilanjutkan oleh pembicara kita berikutnya, Mbak Muslihatul Mahmudah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya akan saya lanjutkan, yaitu materi peristiwa-peristiwa penting politik di Indonesia. Yang terdiri dari 3. Yang pertama Dekret Presiden, yang kedua peristiwa pemberontakan G30 SPKI, dan yang ketiga tragedi Trisakti. Dekret Presiden. Dekret adalah suatu putusan dari organ tertinggi, kepala negara atau yang lainnya, yang merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak. Dekret ini dilakukan jika negara dalam keadaan darurat. Keselamatan bangsa dan negara terancam oleh bahaya pemilu tahun 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Nah, faktor penyebab terjadinya keadaan itu adalah yang pertama, makin berkuasanya modal-modal raksasa terhadap perekonomian di Indonesia. Yang kedua, akibat silih bergantinya kabinet, maka pemerintah tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan, terutama di bidang ekonomi. Yang ketiga, sistem liberal yang berdasarkan UUDS 1950 mengakibatkan kabinet yang jatuh bangun sehingga pemerintahan tidak stabil. Yang keempat, pemilu tahun 1955 ternyata tidak mampu mencerminkan dalam DPR suatu perimbangan kekuasaan politik yang sebenarnya hidup dalam masyarakat. Yang kelima, faktor yang paling menentukan lahirnya Dekret Presiden, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 di Istana Merdeka dalam acara resmi. Nah, isi dari Dekret Presiden sendiri adalah pembubaran konstituen yang seperti yang sudah disebutkan oleh pemateri presenter pertama, pembubaran konstituen yaitu terus kemudian menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi, yaitu demokrasi terpimpin. Kemudian landasan hukum dekret adalah hukum darurat yang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu hukum tata negara darurat subjektif dan hukum tata negara darurat objektif. Kemudian yang kedua adalah pemberontakan G30 SPKI. G30 SPKI menjadi salah satu sejarah kelam di negara Republik Indonesia. Pemberontakan G30 SPKI memang telah dipersiapkan sejak lama. Kemudian pada tanggal 30 September tahun 1965 sendiri, PKI ini melakukan penculikan dan pembunuhan atas 6 jenderal dan seorang pamah di Jakarta. Pemberontakan PKI ini sangat terasa di daerah Jawa Tengah,
Jawa Timur, dan Jawa Barat. Karena memang gerakan pengkhianatan tersebut berpusat di Pulau Jawa dan pengikut-pengikutnya. Adapun di luar Pulau Jawa, PKI tidak berhasil melaksanakan aksinya karena mereka sebelum bergerak itu sudah dihancurkan oleh ABRI. Next. Yang terakhir adalah tragedi Trisakti. Demonstrasi besar-besaran ini terjadi di berbagai kota. Rakyat menuntut reformasi total pada bidang ekonomi, politik, dan hukum. Demonstrasi tersebut terjadi pada tanggal 12 Mei 1908 oleh mahasiswa Trisakti sendiri. Nah, awalnya demonstrasi berlangsung tenang dan damai. Namun pada akhirnya berubah menjadi tegang dan mencekam ketika mulai terjadi penembakan yang membabi buta oleh aparat keamanan yang diarahkan ke kampus Trisakti. 4 mahasiswa Universitas Trisakti terbunuh pada peristiwa tersebut akibat penembakan brutal aparat keamanan. Pada tragedi Trisakti nampak jelas pelanggaran hak asasi manusia yang dihalalkan untuk mencapai tujuan kelompok tertentu. Oke, untuk selanjutnya akan perkembangan partai politik di Indonesia dari waktu ke waktu, yang akan saya lanjutkan sendiri. Nah, teman-teman sekalian, untuk perkembangan partai politik yang di Indonesia ini berawal dari masa demokrasi liberal yang dimulai di tahun 1945 sampai 1900, belum Mbak Lika? Oh ya, 1959. Nah, kemudian masa demokrasi terpimpin dari 59 sampai tahun 66, kemudian masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 98, kemudian yang terakhir masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Oke, next. Mbak. Nah, kemudian kita akan bahas akan masa demokrasi liberal dari tahun 1945 sampai 1959. Yang mana ini merupakan masa-masa yang ditandai dengan kebebasan untuk mendirikan parpol. Dalam hal ini, peranan parpol sangat dominan dalam menentukan arah tujuan negara melalui Badan Perwakilan Masa Kini. Masa ini yang diakhiri dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian ada juga masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966, yang mana persaingan dua kubu terjadi di sini antara Soekarno yang didukung oleh partai berideologikan nasionalisme dengan PKI yang didukung oleh TNI Angkatan Darat, dan partai yang beraliran sosialis. Saat itu parpol punya posisi tawar yang lemah sehingga kurang menunjukkan aset berarti dalam percaturan politik Indonesia. Periode ini diakhiri dengan pemberontakan G30S September 1969, teman-teman. Oke, next Mbak. Nah, kemudian kita lanjut pada masa Orde Baru nih teman-teman, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Masa ini adalah masa rezim Soeharto yang melakukan pembenahan dalam sistem politik antara lain jumlah parpol dikurang hanya 3, yakni Partai Persatuan Pembangunan dengan ideologi Islam, kemudian ada golongan karya dengan ideologi kekaryaan dan keadilan sosial, kemudian yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia dengan asa demokrasi, nasional, dan keadilan. Kemudian kita lanjut lagi pada masa reformasi nih teman-teman. Setelah masa Soeharto itu akhirnya gugur, dilanjutkan masa reformasi, yaitu diawali dengan pemimpin Presiden kita Pak B.J. Habibie sampai saat ini. Nah, kita lanjutkan, yakni masa reformasi ini dimulai sejak jatuhnya rezim Soeharto tahun 1998 dalam tragedi Trisakti. Reformasi membawa perubahan dalam sistem politik, teman-teman. Kedudukan parpol juga berubah karena diberikannya kesempatan untuk kembali dan mengikuti pemilu pertama setelah Orde Baru pada tahun 1999. Nah, selain itu, lembaga DPR juga beranggotakan partai politik yang dipilih langsung oleh rakyat.
Presiden dan Wakil Presiden juga dipilih langsung oleh rakyat sejak tahun 2004. Next, Mbak. Nah, kemudian kita akan membahasakan peran, fungsi, dan tugas partai politik yang akan dibahaskan oleh pemateri kita berikutnya, yakni Mbak Nurul. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai peran, fungsi, dan tugas dari partai politik. Next. Yang pertama yaitu peran partai politik. Peran partai politik sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu komunikator politik. Komunikator politik menjadi faktor yang turut mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam komunikasi politik. Komunikasi politik di sini merupakan orang yang secara tetap dan terus-menerus melakukan komunikasi politik sebagai negosiasi politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi ialah perundingan. Dalam proses politik negosiasi guna memperoleh hasil yang sesuai dengan keinginan. Namun, ada juga kerjasama dengan pihak lain guna bisa memaksimalkan hasil negosiasi yang akan dicapai. Dalam dunia politik adalah usaha dari seseorang atau sekelompok orang dalam rangka ikut serta dalam kegiatan politik, guna menghubungi para pemimpin politik maupun pejabat pemerintahan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pada suatu masalah yang bisa menguntungkan sekelompok orang. Peran yang terakhir yaitu mediator politik. Mediasi adalah suatu cara di mana pihak-pihak yang berselisih melalui bantuan dari seorang mediator atau seseorang praktisi resolusi perselisihan mengenali isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, memikirkan alternatif-alternatif, serta langkah untuk menggapai suatu kesepakatan. Dalam perihal ini, mediator tidak mempunyai kedudukan menentukan dalam hubungannya dengan isi atau materi persengketaan ataupun hasil dari keputusan tersebut. Tapi, mediator bisa memberi saran atau menetapkan suatu proses mediasi guna mengusahakan sebuah penyelesaian. Nah, mediator politik, jadi mediator politik itu berperan untuk memberi saran atau menetapkan suatu proses mediasi guna mengusahakan sebuah penyelesaian. Next. Selanjutnya yaitu fungsi partai politik. Yang pertama yaitu partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Yaitu partai politik berfungsi untuk menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat, sehingga kesimpang siuran pendapat di tengah masyarakat dapat berkurang. Dan yang kedua yaitu membicarakan dan mempublikasikan rencana-rencana serta kebijakan pemerintah. Fungsi yang kedua yaitu partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Di sini partai politik berfungsi untuk mendidik para anggota menjadi manusia yang sadar dengan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan bisa mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Fungsi yang ketiga yaitu partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu berfungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal ataupun nasional, karena setiap partai politik memerlukan kader-kader yang berkualitas dan memajukan partainya. Fungsi yang keempat yaitu partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Nah, jadi untuk pengatur konflik sendiri, partai politik berfungsi untuk membantu mengendalikan konflik antar masyarakat atau setidaknya bisa menekan dampak negatifnya sekecil mungkin. Lanjut.
Masuk ke tugas partai politik. Tugas partai politik secara umum ialah menjadi mediator antara rakyat dan pemerintah. Begitupun sebaliknya. Sedangkan tugas khusus dari partai politik adalah satu, mengajak warga untuk turut serta dalam suatu keputusan politik, serta merealisasikan opini partai politik menjadi suatu kebijakan untuk semua masyarakat. Dua, melakukan proses penyeimbangan pendapat supaya tidak terjadi konflik di dalam suatu negara, serta menjadikan kebijakan yang ada dapat diterima oleh masyarakat. Tugas yang ketiga yaitu menyampaikan pendapat masyarakat kepada pemerintah agar terwujud pemerintahan dengan tatanan yang lebih baik. Yang keempat yaitu menjalankan kegiatan perekrutan dan pelatihan kepada para calon yang di kemudian hari akan diminta untuk memegang jabatan di kursi pemerintahan. Sudah. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami akan politik Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.